Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian sudah mengikuti episode-episode sebelumnya tentang fungsi komposisi dan inverse, kalian tentunya sudah familiar dengan fungsi komposisi dan inverse dari suatu fungsi. Dengan menguasai konsep-konsep dasarnya saja yang kita bahas pada episode sebelumnya, materi fungsi komposisi dan inverse ini menjadi salah satu materi yang soal-soalnya tuh sangat mudah dikerjakan di tes perguruan tinggi manapun. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa sifat dari fungsi komposisi dan inverse. Dengan sifat-sifat ini, soal yang sulit sekalipun bisa dikerjakan dengan lebih mudah. Tapi sebelum kita bahas topik kita kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kalau sudah, salam kenal, saya Joni. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita sudah bahas sebenarnya tentang inverse dari suatu fungsi. Jadi di video itu kita sudah bahas kalau kita punya himpunan X dan himpunan Y kita hubungkan dengan suatu fungsi. Katakanlah fungsinya adalah fungsi f. Artinya fungsi f itu menghubungkan himpunan x ke himpunan y dalam bentuk penulisan fungsi. Kita tulis fx sama dengan y. Kalau arahnya kita balik dari y menuju x, itu kita sebut sebagai inverse dari suatu fungsi. Kita simbolkan dengan f pangkat min 1. Jadi f inverse itu dia menghubungkan y menuju x. Dalam bentuk penulisan fungsi, kita tulis f inverse x, f inverse y sama dengan x. Nah, di sini kita lihat hubungannya. Kalau x yang di dalam kurung ini, di ruas kiri ini, kita pindahkan dan keluarkan ke ruas kanan. Dan y yang ada di ruas kanan, kita pindahkan dan masukkan ke dalam kurung yang di ruas kiri. Dia berubah menjadi f inverse y sama dengan x. Itu sifat pertama yang kita pakai. Jadi sifat pertama ini, f inverse x sama dengan y, kalau posisinya kita tukar, nah kita peroleh f inverse y sama dengan x. Begitupun sebaliknya. Kalau f inverse y sama dengan x, posisinya kita tukar, dia jadi fx sama dengan y. Itu sifat pertama. Sifat kedua. Kalau f inverse itu menghubungkan y ke x, kalau kita balikin lagi arahnya, jadi dari x ke y lagi, itu artinya f inverse ini kita inversin lagi. Nah, f inverse kita inversin lagi, itu arahnya jadi sama dengan f dari x ke y. Atau dengan kata lain, kalau f inverse kita inversin, itu dia balik lagi jadi fx. Kalau ini sebenarnya sudah sempat kita singgung di video sebelumnya, tanpa kita sadari mungkin. Kita lihat sifat di fungsi komposisi. Kita masih ingat kalau fungsi komposisi itu artinya suatu fungsi yang langsung menghubungkan himpunan pertama ke himpunan terakhir. Contohnya kita punya himpunan X, Y, dan himpunan Z. Kita sudah pernah bahas juga, kalau kita hubungkan himpunan X ke himpunan Y, misalkan dengan fungsinya fungsi G, lalu kita hubungkan Y ke Z itu dengan fungsi F. Ingat ya, G dulu baru F. Lalu kita hubungkan langsung X ke Z. Kita namakan itu fungsinya fungsi H. Jadi fungsi H itu langsung menghubungkan dari X menuju Z. Nah, kalau kita pakai himpunan satu-satu atau fungsinya masing-masing, X ke Y itu G, Y ke Z itu F. Jadi G dulu baru F. Tapi dalam penulisan komposisinya ditulisnya FOG, F dulu. Kalau kita balik arahnya dari Z kemudian ke Y, itu berarti sebagai F inverse. Lalu dari Y ke X itu artinya G inverse. Kalau Z juga langsung ke X itu artinya H inverse.
Itu artinya H inverse itu dia langsung menghubungkan dari Z ke X. Kalau kita lihat dari fungsi penghubungnya satu-satu, itu F inverse dulu, baru G inverse. Itu artinya dalam bentuk fungsi komposisi, kita tulisnya G inverse komposisi F inverse. Jadi H inverse itu sama dengan G inverse komposisi F inverse. Nah, sebelumnya kita punya kalau H itu adalah FOG. Jadi kalau ini kita substitusi, itu artinya FOG inverse X itu boleh kita tulis dalam bentuk komposisi masing-masing G inverse komposisi F inverse. Jadi di sifat ini seolah-olah inverse-nya itu kita kali masuk ke dalam kurungnya, tapi susunannya jadi berubah. Yang tadinya FOG jadi G inverse komposisi F inverse. Yang tadinya F dulu baru G. Nah, kalau pangkat min 1-nya ini kita kali masuk, jadi G inverse dulu baru F inverse. Jadi di sifat ini, yang kita tandain adalah kalau FOG inverse, F inverse-nya kita kali masuk, seolah-olah kita kali masuk, dia jadi G inverse komposisi F inverse. Itu sifat yang ketiga. Kemudian kalau yang tadinya himpunan X kita hubungkan ke himpunan Y itu dengan fungsi G. Kalau kita lanjutkan dengan himpunan F, dia jadi FOG. Tapi kalau kita lanjutkannya dengan G inverse, artinya kembali ke himpunan X-nya. Jadi yang tadinya G itu menghubungkan X ke Y, lalu kita balikin lagi ke X menjadi G inverse, kita tulis dalam bentuk komposisi. G dulu baru G inverse, itu artinya kita tulis komposisinya jadi G inverse komposisi G. Dan hasilnya itu kembali ke X. Jadi kalau G inverse kita komposisikan dengan G, itu hasilnya pasti kembali jadi X. Atau sebaliknya, kalau G kita komposisikan dengan G inverse, itu hasilnya kembali ke X. Jadi di sifat keempat ini, kita punya bentuknya adalah kalau F inverse kita komposisikan dengan F, atau F kita komposisikan dengan F inverse, itu hasilnya pasti menjadi X. Itu 4 sifat yang harus kita hafal di fungsi komposisi dan inverse. Kalau kita rekap lagi, sifat-sifatnya ada Fx sama dengan Y, kita ganti posisinya jadi F inverse Y sama dengan X. Yang kedua, inverse kalau diinversin lagi, dia kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, kalau fungsi komposisi kita inversekan, nah, itu bisa juga kita ganti bentuknya menjadi inverse-nya kita komposisikan, tapi aturannya jadi bertukar posisinya. Yang keempat, kalau F inverse ketemu fungsi F, atau F ketemu inverse-nya, hasilnya itu menjadi X. Nah, itu keempat sifat yang akan kita gunakan. Prosesnya bagaimana? Kita langsung saja lihat di contohnya. Nah, contoh yang pertama, jika F2X tambah 4 sama dengan X kurang 3, maka F inverse 4-nya nilainya berapa? Jadi sifat-sifat fungsi komposisi dan inverse ini akan sangat membantu kalau soal-soalnya itu untuk menentukan nilai. Biasanya lebih sangat bermanfaat. Kita lihat di contoh ini. Misalkan kita ngerjakan contoh ini dengan prosedur normal dulu. Dengan konsep dasar dari fungsi komposisi dan inverse-nya itu sendiri. Nah, kalau secara normal, kita harus cari dulu bentuk fx-nya dengan menggunakan pemisalan. Jadi, kalau kita menggunakan pemisalan, 2x tambah 4 ini kita misalkan A. Sehingga 2x tambah 4-nya kita misalkan A, kita harus ubah dia jadi x sama dengan pindah-pindah ruas, kita peroleh x sama dengan A kurang 4 dibagi 2. A dikurang 4 dibagi 2 ini kita substitusi ke X yang di ruas kanan, sehingga bentuknya menjadi FA sama dengan A kurang 4 dibagi 2 kurang 3. Kalau kita sederhanain bentuknya FA sama dengan A kurang 10 dibagi 2. 3 ini itu sama dengan 6 per 2. Jadi min 4, min 6 jadi min 10 per 2. Nah, kalau kita harus nulis dalam bentuk fx, itu artinya fx sama dengan x kurang 10 dibagi 2. Kalau ini kita tulis dalam bentuk y sama dengan x kurang 10 bagi 2,
kita ubah menjadi X sama dengan, kita bakal peroleh inverse-nya. Jadi kalau kita tulis dalam X sama dengan, kita dapat itu bentuknya F inverse X sama dengan 2X tambah 10. Kalau kita sudah punya F inverse X-nya, baru X-nya kita ganti jadi 4. Ini juga 4. 2 kali 4, 8. Berarti F inverse 4 itu sama dengan 8 tambah 10 sama dengan 18. Itu kalau cara normal. Bahkan dengan men-skip beberapa langkah pun, cara ini masih cukup panjang ya, cukup ribet menulisnya. Nah, kita lihat penulisannya dengan sifat. Kalau dengan sifat, F2X tambah 4 sama dengan X min 3, yang ditanya adalah F inverse. Jadi si F-nya ini harus berubah menjadi F inverse. Nah, itu artinya sifat yang kita pakai itu adalah sifat yang pertama. Kalau posisinya kita tukar, berarti yang di dalam kurung ini kita pindahin ke ruas kanan. Yang ruas kanannya kita masukin ke dalam kurung. Dia jadi F inverse. Sehingga kita peroleh bentuknya F inverse X min 3 sama dengan 2X tambah 4. Nah, di sini kita mulai bertanya normal ya, pertanyaan sederhana. Berapa ini X-nya biar dia yang di dalam kurung ini menjadi 4? Karena pertanyaannya adalah F inverse 4. Misalkan kita nggak bisanya kita ngitung gitu ya. Misalkan kita nggak tahu X-nya berapa. Kita bisa membuat sama dengan. Jadi X min 3-nya itu kita sama dengan 4. Karena butuh dia nilainya jadi 4. Dengan pindah ruas kita peroleh X-nya sama dengan 7. Itu artinya kalau X-nya kita substitusi dengan 7. X-nya kita ganti jadi 7. Itu berarti F inverse 7 kurang 3 sama dengan 2 kali 7 tambah 4. 7 kurang 3 itu 4, karena tujuannya memang ini mau menjadi F inverse 4. Nah, 2 kali 7, 14, tambah 4, 18. Jadi lebih sederhana kalau kita menggunakan dengan sifat. Bahkan yang bagian ini kan nggak harus ditulis juga ya. Kalau kita bisa menanyakan ke diri sendiri berapa X-nya biar X min 3 ini jadi 4, itu sudah cukup. Oke, itu contoh yang pertama. Apalagi kalau bentuk dari fungsi yang diberikan itu terlalu rumit ya. Contoh yang kedua ini kita lihat, diketahui H inverse 3x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 5x tambah 7. Ditanya H12-nya berapa. Kalau kita gunakan proses normal ya, kita menggunakan pemisalan, kita akan sangat rumit bertemu dengan bentuk kuadrat. Mengubah dari H inverse yang bentuk kuadrat ini kita jadiin variabel tunggal akan lebih rumit. Jadi dengan sifat lebih sederhana, kita punya H inverse 3x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 5x tambah 7. Karena ditanyanya H12, itu artinya yang ini nggak ada inverse-nya. Nah, kita gunakan lagi sifat yang pertama. Kalau posisinya kita tukar, yang inverse jadi hilang. Nah, jadi kita tukar posisinya. Yang di dalam kurung di ruas kiri pindah ke ruas kanan, yang di ruas kanan masuk ke dalam kurung. Semuanya ya. Jadi H 5x tambah 7, nah inverse-nya jadi nggak ada lagi karena sudah bertukar posisinya. Itu sama dengan 3x kuadrat kurang 3x tambah 2. Nah, balik lagi kita gunakan pertanyaan sederhana dan nggak harus kita tulis. Berapa X ini biar yang di dalam kurung ini jadi 12. Makin cepat kalian menghitungnya, makin bagus. Kalau misalkan nggak tahu berapa X-nya, kita bisa ulangi lagi, membuat sama dengan 5X tambah 7-nya kita sama dengan ini 12, pindahin 7-nya ke ruas kanan, 5X-nya berarti 5, jadi kita peroleh X-nya 1. Jadi kalau X-nya kita substitusi 1, X-nya kita ganti 1, kita peroleh berarti H5 kali 1 tambah 7, ini bakal jadi 12, karena kita memang butuh H12. Yang lainnya X-nya juga kita ganti 1. 3 kali 1 kuadrat kurang 3 kali 1, ini habis. Jadi kita peroleh hasilnya 2. Jadi H12-nya 2. Cuman 4 baris kan ngerjain bentuk yang terlihat rumit dengan bantuan sifat. Oke, itu contoh kedua. Apalagi kalau kita bertemu dengan bentuk komposisi. Nah, contoh gini. Diketahui
F inverse X sama dengan 5X kurang 1 dan Gx sama dengan 2X tambah 1. Maka G inverse komposisi F, kemudian diinversin lagi, 3, X-nya 3, nilainya berapa? Nah, ini prosedurnya lebih rumit lagi karena diketahuinya F inverse tapi komposisinya F. Dan diketahuinya G, tapi di komposisinya G inverse. Artinya kita harus nyari bentuk F-nya apa dan G inverse-nya apa. Itu bakal rumit kalau kita menggunakan alur normal. Nah, karena kita punya sifat yang kita punya, kalau bentuk komposisi diinversin, kita bisa kali masuk inverse-nya ini. Itu sifat tadi. Nah, kalau kita kali masuk inverse-nya, masing-masing kita inversin, tapi posisinya bertukar. Nah, itu artinya G inverse diinversin. Nah, kita gunakan bentuk inverse ketemu inverse, berarti jadi hilang inverse-nya. Nah, yang posisinya G inverse, komposisi F, artinya kalau inverse yang kita kali masuk, jadi F inverse dulu. Jadinya F inverse komposisi G, 3. Jadi G inverse-nya ketemu inverse jadi hilang, F-nya jadi inverse. Nah, kita gunakan konsep dasar fungsi komposisi. Kalau F inverse komposisi G3, itu artinya F inverse dalam kurungnya G3. Jadi kita butuh nilai dari G3. Kita punya Gx-nya sama dengan 2X tambah 1. Jadi kalau X-nya kita ganti 3, 2 kali 3 tambah 1, 6 tambah 1 jadi 7. Jadi G3 nilainya 7. Kita substitusi ke sini. G3-nya kita ganti dengan 7. Itu berarti sekarang kita punya F inverse 7. Nah, kita butuh nilai dari F inverse 7. Kita sudah punya bentuk F inverse-nya. Ini F inverse X sama dengan 5X kurang 1. X-nya kita ganti 7. Ini juga kita ganti 7. Jadi kita bisa hitung F inverse 7 itu sama dengan 5 kali 7 kurang 1. 5 kali 7, 35, kurang 1, jadi 34. Jadi F inverse 7-nya 34. Langsung kita substitusi lagi. F inverse 7 itu nilainya 34. Jadi ini kita ganti hasilnya jadi 34. Itu artinya G inverse komposisi F lalu diinversin dan X-nya 3, itu nilainya adalah 34. Nah, jadi lebih sederhana kan ya kalau kita menggunakan sifat. Itu contoh yang ketiga. Kita lihat contoh yang keempat. Nah, yang keempat, jika F inverse OG, X tambah 1 sama dengan X kurang 1. Dan G inverse X sama dengan 2X. Maka F2 nilainya berapa? Nah, ini juga bakal cukup rumit kalau kita menggunakan alur normal. Karena kita harus membuat ini jadi variabel tunggal dulu. Baru kita cari bentuk dari Fx-nya. Baru kita bisa hitung F2. Kita coba lihat pakai sifat. Nah, di sini bentuknya F inverse OG X tambah 1 dengan aturan dasar dari fungsi komposisi, itu artinya F inverse G dalam F inverse dalam kurungnya Gx tambah 1 ini ya. Nah, lalu kalau posisinya kita tukar, yang dalam kurung ini ke ruas kanan pakai sifat 1, yang di ruas kanannya ke dalam kurung, inverse ini jadi hilang. Jadi Fx kurang 1 sama dengan Gx tambah 1. Kemudian kalau kita substitusikan X-nya sama dengan 3, nah kenapa X-nya sama dengan 3? Karena kita butuh ini jadi 2. Karena ditanyanya F2. Nah, kalau kita ganti X-nya 3, 3 kurang 1, berarti jadi F3 kurang 1 sama dengan G3 tambah 1. F2 sama dengan G4. Nah, kita butuh berarti F2 itu nilainya sama dengan G4. Sekarang kita cari G4-nya dari keterangan G inverse X sama dengan 2X ini. Nah, kita punya keterangannya G inverse X sama dengan 2X. Ini G bentuknya G inverse. Kita harus ubah dia jadi G aja. Kita gunakan lagi sifat 1. Kita tukar posisinya.
Jadi G2X itu sama dengan X. Kita butuh G4. Nah, berapa X-nya biar ini jadi 4? Nah, kita bisa ganti X-nya jadi 2. Jadi G2 kali 2 sama dengan, nah X-nya ini juga berarti jadi 2. Berarti G4 sama dengan 2. X-nya ini juga jadi 2 ya. Nah, jadi G4 itu nilainya 2. Nah, kita substitusi ke sini, G4-nya itu adalah 2. Itu berarti F2 nilainya sama dengan G4. G4 itu nilainya 2. Jadi F2-nya juga nilainya 2. Nah, itu bentuk aplikasi penggunaan dari sifat inverse ya, sifat fungsi komposisi dan inverse untuk mengerjakan soal-soal yang terlihat sangat rumit kalau kita kerjakan dengan konsep dasar atau konsep-konsep awal dari fungsi komposisinya itu sendiri. Tapi dengan sifat inverse dia jadi lebih sederhana. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dulu ya di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Klik like kalau kalian belajar sesuatu yang baru dari video ini. Bagikan juga link video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan kritik, saran, atau pertanyaan apapun di kolom komentar ya. Akhir kata, saya Joni pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.